Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan, tentunya salam sehat untuk kita semua. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, kepada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, hari ini tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara. Hari ini saya didampingi oleh Gusti Putri Pakualam, kemudian Ketua Umum, ya, Ketua Umum daripada Panitia PHI, kemudian Bu Ratna, Kepala Badan Pelestarian Nilai Budaya. Terima kasih banyak Bu Ratna, luar biasa supportnya selama ini dalam persiapan kita pelaksanaan Hari Ibu. Dan bagi rekan-rekan media, mungkin besok juga ada suatu kejutan yang kami bisa persembahkan untuk teman-teman berkaitan dengan Hari Ibu, kerjasama dengan teman-teman di Dinas PPA, demikian juga PPNB, dan tak terlepas juga. Nah, hari ini kami didampingi oleh Gusti Putri, karena kegiatan hari ini juga kita panitia bersama dalam pelaksanaan PHI ini. Teman-teman media yang kami hormati, tentu hari ini kita cukup berbahagia, kita masih diberi kesehatan, keselamatan, sehingga kita bisa berkumpul bersama. Tentunya pada malam hari ini kami tegaskan kembali bahwa peringatan Hari Ibu yang kita laksanakan setiap tanggal 22 Desember ini bukanlah Mother's Day atau hari untuk ibu. Nah, ini dari 1 tahun sebenarnya kita gelorakan ya untuk memberikan persepsi pada masyarakat bahwa peringatan Hari Ibu di Indonesia bukanlah Mother's Day, tapi kita adalah untuk mengenang, tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratna, mengenang perjuangan pergerakan perempuan pada tanggal 22 Desember 1928 di dalam Joyodepuran, di tempat kita berada pada malam hari ini. Kalau kita bicara pada tanggal 22 Desember 1928, itu berkumpulnya 30 organisasi perempuan. Kurang lebih 1.000 perempuan berkumpul di sini untuk memperjuangkan hak-haknya, juga memajukan bangsa dan negara ini. Nah, salah satu dari 30 organisasi yang ada, 3 masih ada saksinya di sini, yang organisasi masih ada sampai saat ini, yaitu Aisyah, Wanita Katolik, dan Wanita Taman Siswa. Nah, ini nanti teman-teman pada kesempatan ini saya tidak akan banyak ya, nanti bisa disampaikan oleh Bu Ratna apa saja kegiatan-kegiatan yang kita sudah lakukan dalam rangkaian puncak acara, rangkaian acara peringatan Hari Ibu yang ke-93 ini. Namun pada kesempatan ini kami sampaikan tema besar Hari Ibu adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Dari 2019, tema ini tetap kita angkat sebagai tema besar, namun subtema itu kita akan lakukan sesuai dengan perkembangan zaman. Khusus pada tahun ini, 2021, subtemanya adalah Perempuan Tangguh di Masa Pandemi, perempuan harus berani bicara, dan perempuan harus inovatif dan harus berani menjadi agen perubahan. Itu yang kita lakukan untuk tema tahun ini. Berbagai kegiatan kita laksanakan, ada webinar dan sebagainya, nanti silakan Bu Ratna yang menyampaikan secara detail. Kemudian karena kegiatan puncak acara Hari Ibu yang kita lakukan di Jogja ini adalah kita panitia bersama dengan panitia daerah, ya, Daerah Istimewa Yogyakarta, banyak rangkaian kegiatan juga sudah dilakukan, nanti bisa disampaikan oleh Gusti Putri. Tentunya pada kesempatan ini saya juga menaruh harapan besar kepada teman-teman media, bagaimana kita bisa menarasikan, menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan apa yang
kita angkat pemaknaan daripada Hari Ibu ini. Hari Ibu yang kita laksanakan di Indonesia sekali lagi bukanlah hari untuk ibu, tapi adalah momentum perjuangan pergerakan perempuan bahwa Hari Ibu adalah hari untuk perempuan-perempuan di seluruh Indonesia. Mudah-mudahan melalui peringatan Hari Ibu ini juga menjadi pendorong bagi kita semua, baik kepada pemangku kepentingan, kemudian juga kepada masyarakat luas, bahwa perempuan mempunyai eksistensi yang tinggi, ikut berperan dalam mengisi pembangunan bangsa dan negara yang kita cintai ini. Mungkin itu dulu awal dari saya. Silahkan Bu Ratna bisa menyampaikan rangkaian acara apa saja yang kita laksanakan. Kemudian puncak acara besok akan kita laksanakan di Gedung Mandala ya, Gedung Wanita, Gedung Mandala. Kenapa rangkaiannya kita press conference pada malam hari ini kita laksanakan di Joyodipuran, kemudian puncak acara besok kita laksanakan di Gedung Wanita. Itu pun ada historis yang rangkaian kegiatan yang kita lakukan menjadi satu kesatuan untuk pelaksanaan yang spesial di Hari Ibu ke-93 ini. Mohon izin Ibu Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Dalu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak, Ibu Bintang Puspayoga, bahwa hari ini kita bersama-sama melakukan jumpa pers atau konferensi pers dengan teman-teman media. Adalah intinya atau hakikatnya kita ingin menyampaikan berbagai rangkaian kegiatan Hari Ibu yang tahun ini adalah bertepatan tahun yang ke-93. Dan tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, kehadiran di dalam Joyodipuran ini atau yang saat ini menjadi Badan Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, ini tentunya menjadi sebuah proses kilas balik dari sejarah. Seperti tadi disampaikan oleh Ibu Menteri, di tempat inilah berawal Kongres Perempuan yang pertama pada tahun 1928. Dan tadi disampaikan oleh Ibu bahwa besok adalah acara puncak pelaksanaan peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021 bertempat di Gedung Manggala Bakti Wanita Tama. Dua gedung yang kemudian disebut sebagai Dwi Tunggal. Karena di sanalah besok akan dilakukan acara puncak, karena di sanalah menjadi tempat pergerakan untuk perempuan selanjutnya. Jadi itulah mengapa menjadi alasan bahwa untuk jumpa pers dilaksanakan di gedung ini dan besok acara puncak dilaksanakan di Gedung Manggala Bakti Wanita Tama. Untuk rangkaian acara seperti disampaikan oleh Ibu Menteri bahwa peringatan Hari Ibu setiap tahunnya selalu diisi dengan berbagai rangkaian. Tadi disampaikan rangkaiannya ada terkait dengan seminar, talk show, kemudian juga webinar yang pada hakikatnya adalah mengangkat sisi-sisi pemaknaan kembali Hari Ibu dan juga tentunya disesuaikan dengan dinamika perkembangan progres kemajuan perempuan saat ini. Kegiatan-kegiatan webinar selain berkoordinasi dengan kementerian lembaga terkait, juga ada partisipasi mandiri dari masyarakat dan juga tentunya kolaborasi dengan pemerintah daerah. Salah satunya juga dilaksanakan pada tanggal 4 Desember yang lalu bersama-sama dengan pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepolisian Daerah Republik Indonesia yang di Yogyakarta. Kemudian setelah seminar, webinar, dan talk show juga diiringi berbagai rangkaian kunjungan lapangan atau roadshow. Ini juga menjadi rutinitas. Salah satunya adalah kunjungan mengunjungi para pejuang perempuan sebagai bentuk penghargaan kepada para pejuang perempuan di masa lalu yang saat ini alhamdulillah masih sehat, masih ada di tengah-tengah kita. Dan juga tentunya adalah penghormatan. Tentunya bicara pahlawan tidak hanya perempuan masa lalu, perempuan yang terlibat dalam proses merebut kemerdekaan, namun juga perempuan masa kini, terutama adalah perempuan-perempuan tangguh yang ada pada saat masa pandemi COVID-19. Kunjungan ini juga kemarin diakhiri dengan
kunjungan Ibu Menteri mengunjungi satu kelompok kelompok pengrajin perempuan, semuanya adalah lansia tangguh yang diharapkan ini juga mampu menopang sisi pemulihan ekonomi Indonesia. Kemudian yang ketiga, acara juga sekali lagi di dalam mengangkat produk-produk unggulan perempuan, khususnya usaha kecil, mikro, dan menengah, juga diselenggarakan pasar virtual. Yang ini juga luar biasa. Kemarin Ibu Menteri mempromosikan sendiri, menjual kemarin beberapa produk UMKM, dan ternyata animo masyarakat begitu tinggi. Kemudian juga kegiatan dalam rangka menstimulus atau memberikan dorongan kepada generasi muda terkait dengan peringatan Hari Ibu, kita juga melaksanakan lomba esai dan vlog yang diikuti oleh kalangan anak-anak muda. Berbagai penulisan ini tentunya menginspirasi kita semua bahwa generasi muda juga menjadi bagian dalam upaya kita memastikan kembali bahwa peringatan Hari Ibu ini juga mendorong mereka untuk terlibat dalam aksi-aksi perjuangan selanjutnya. Kemudian juga sebagai rangkaian selanjutnya adalah ziarah ke Taman Makam Pahlawan, karena ini juga tentunya dalam situasi pandemi COVID-19, biasanya ziarah ini juga dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Namun karena ada situasi tertentu dan situasi kondisi saat ini di mana kita juga masih dalam situasi pandemi, ziarah di tingkat nasional kemarin dipusatkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Kemudian juga tentunya serangkaian promosi, publikasi untuk menggaungkan kembali makna Hari Ibu juga terus kami lakukan, tentunya berkoordinasi dengan teman-teman media, kanal-kanal komunikasi yang kami miliki, termasuk radio-radio komunitas yang ada di masyarakat. Kemudian juga hari ini dipimpin langsung oleh Ibu Menteri dan juga dihadiri oleh semua teman-teman media, kembali menjadi promosi bagi kami untuk juga memastikan pelaksanaan Hari Ibu yang puncaknya akan dilaksanakan esok hari, tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, yang akan menghadirkan seluruh stakeholder yang ada, tidak hanya yang ada di tingkat pusat, namun juga di daerah. Sekali lagi, masih dalam situasi pandemi COVID-19 tanpa mengurangi makna, hakikat, dan prinsip-prinsip dari pelaksanaan Hari Ibu, penyelenggaraan acara akan dilaksanakan secara hybrid. Dengan kalangan terbatas, besok akan dilaksanakan langsung dari Gedung Manggala Bakti Wanita Tama, dan juga akan disiarkan secara langsung melalui YouTube Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan juga akan dilaksanakan secara virtual. Demikian Ibu Menteri melengkapi tadi terkait dengan rangkaian peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021. Sebelum Gusti Putri nanti ada yang mau disampaikan. Tadi sudah disampaikan beberapa rangkaian acara, dan dari rangkaian acara yang sudah disampaikan oleh Ketua Panitia tadi, ada mungkin saya tambahkan lagi, selain rangkaian acara yang dilakukan, yang disampaikan oleh Ibu Ketua Panitia tadi, itu ada hari ini kita ke Gunung Kidul ya, beberapa rangkaian acara juga kita bekerja sama dengan Pimpinan Tinggi Madya Perempuan. Nah, Pimpinan Tinggi Madya Perempuan ini kami sampaikan kepada teman-teman 6 bulan yang lalu ya, kurang lebih saya mengukuhkan ya Pimpinan Tinggi Madya, kementerian lembaga yang ada kementerian lembaga yang ada. Tentu banyak sekali kontribusi Pimti ini bisa menjadi salah satu kekuatan kami di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berbagai rangkaian kegiatan dalam Hari Ibu ini juga kita lakukan. Tadi kita mengunjungi Lapas Perempuan dan Anak, demikian juga pendampingan dalam rangka Hari Ibu ini, pendampingan kepada anak yatim piatu dan yatim piatu kita lakukan bagi anak-anak yang menjadi yatim piatu karena orang tuanya meninggal karena COVID. Selain ini kami didampingi oleh PIMTI, kami juga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak didampingi oleh teman-teman para dunia usaha. Selain itu juga, selain anak-anak yatim dan piatu yang merupakan rangkaian kegiatan PHI ini, kita juga mendampingi
perempuan-perempuan yang menjadi kepala keluarga karena suaminya meninggal karena COVID-19. Mungkin itu tambahan kegiatan PHI yang kita laksanakan, rangkaian acara yang kita laksanakan dalam PHI ke-93 ini. Silakan Gusti Ratu, Gusti Putri, Paku Alam. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu dan salam sejahtera bagi kita semua. Untuk peringatan Hari Ibu di Daerah Istimewa Yogyakarta, kita juga melakukan sendiri. Dan panitianya adalah kita 5 komponen organisasi wanita, yaitu PKK, Dharma Wanita Persatuan, Dharma Pertiwi, Bayangkari, dan BKOW. Dan kita juga melakukan kegiatan-kegiatan yaitu bakti sosial di Kulon Progo, juga vaksinasi, dan kita juga melakukan donor darah. Kita melakukan juga lomba pada masa pandemi ini di rumah saja, yaitu mewarnai tas pandan. Jadi kita memberikan tas pandan bagi keluarga-keluarga yang kurang mampu, sebanyak 100 tas, yang satu komponen organisasi wanita itu ada 20, dan kita memberikannya tidak hanya tas, tapi juga catnya, juga makanan, minuman, juga masker, tumbler, dan lain-lainnya. Jadi mereka mewarnai, tapi juga senang di rumahnya sendiri selama 1 minggu. Jadi tidak ada kerumunan. Dan hasilnya luar biasa. Besok pemenang-pemenangnya juga akan kita pamerkan. Dan kita lelang kemarin tanggal 4 ya. Ya, waktu kita seminar bersama-sama dengan panitia pusat di Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, kita melelang. Harganya fantastis. Jadi tas yang tadinya seharga Rp200.000 bisa laku Rp10 juta. Luar biasa. Itu untuk kegiatan amal. Ya, untuk amal. Hasilnya diserahkan kepada simbah-simbah di Pandak Bantul untuk mereka membuat tas-tas pandan lagi, karena memang tas-tas pandan ini tidak ada regenerasinya, juga harganya di bawah standar. Maka kita ingin mengangkat mereka supaya tas-tas pandan ini bisa regenerasi dan meningkat harganya. Naik kelas, kalau UMKM-nya itu istilahnya UMKM jadi naik kelas. Jadi itulah kegiatan-kegiatan peringatan Hari Ibu ke-93 tahun 2021 ini di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan nanti besok pagi acara puncaknya kita bersama-sama dengan panitia pusat untuk melaksanakan puncak acara peringatan Hari Ibu di Gedung Wanita Tama. Saya rasa cukup sekian. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gusti Putri. Kalau tadi dari Kepala BPNB sudah menyampaikan, kemudian ada Bu Sekdis dari Pengampu Urusan Perempuan dan Anak, karena satu kepanitiaan dengan kita, demikian juga dengan sudah disampaikan. Untuk menghemat waktu, nanti kalau 3 organisasi ini silahkan kalau teman-teman media ada yang ditanyakan, karena 3 organisasi ini adalah pelaku sejarah ya, dari 93 tahun yang lalu dan sampai sekarang organisasi ini ada, silahkan nanti kalau ada ditanyakan. Mungkin saya lempar dulu ya, nanti kalau ada yang ditanyakan sama Aisyah, kemudian wanita Katolik, demikian juga wanita Taman Siswa, kami persilahkan. Kami persilahkan teman-teman kalau ada yang ditanyakan, ataukah tadi sudah disampaikan oleh Bu Ratna, karena tadi kita sudah dihibur oleh luar biasa, perempuan-perempuan hebat dan anak-anak yang luar biasa. Ini sudah mencairkan suasana kita pada malam hari ini. Terima kasih Bu Ratna
Terima kasih banyak ya, supportnya yang sudah mengemas acara ini dengan luar biasa. Terima kasih.